selamat siang. Perkenalkan, saya Tirsa Tirta Purnama. Saya dari IAKN Toraja, angkatan 2019. Pada saat siang hari ini saya akan memaparkan tema saya yang berjudul Perkembangan Gereja Mula-Mula. Adanya judul saya ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu sejarah gereja. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu perkembangan gereja mula-mula. Dimulai sejak 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus pada tahun 30 sampai 34 Masehi. Sesudah Yesus berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya, terdapat dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, yaitu gereja, dan secara resmi dimulai oleh 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu, dan mereka memilih untuk mengikut Kristus dengan cara dibaptis. Dan petobat-petobat pertama orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme. Sehingga pada saat itu kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, atau Esensi. Dan periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih dari 33 tahun dengan pelayanan Rasul Petrus dan Paulus dan lain-lainnya. Dan dalam memberitakan Injil Yesus hingga bertobatnya seorang kaisar yang bernama Konstantinius pada tahun 325, di periode ini gereja dan orang-orang Kristen mengalami sebuah penganiayaan. Penganiayaan yaitu terutama terjadi pada penganiayaan fisik, akan tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen di mana pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan di atasnya, sehingga penginjil Filipus berkhotbah pada orang-orang Samaria yang banyak dari mereka percaya pada Kristus, sehingga Petrus berkhotbah di rumah tangga Cornelius yang dimana ia bukanlah seorang Yahudi. Dan pada tahun 70, di mana Yerusalem dihancurkan dan kitab-kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di gereja-gereja. Dan sehingga pada tahun 240, orang-orang Kristen dianiaya oleh orang Romawi, baik secara diacak maupun dari pemerintah. Nah, pada abad pertama dan ketiga, pada abad kedua dan ketiga, kepemimpinan gereja menjadi semakin hierarkis seiring dengan peningkatan jumlah. Beberapa ajaran sesat diungkapkan, bahkan ada juga ditolak pada saat ini, dan kanon Perjanjian Baru disepakati, dan penganiayaan pun terus meningkat. Nah, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul diberi tugas untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang, sampai ke ujung bumi. Kekaisaran Romawi pada waktu itu tentu membenci dan tentunya takut pada ajaran Kristen, karena di mana ajaran Kristen menyerukan kepada semua orang supaya jangan takut kepada pemerintah duniawi yang sementara. Ya, Kaisar Nero bersama dengan kaisar-kaisar pendahulunya maupun yang sesudah melakukan penganiayaan, pembunuhan, maupun yang memenjarakan atau bahkan menyiksa, menjadikan orang Kristen umpan singa. Namun hal tersebut tentu tidak menyurutkan gereja mula-mula berkembang. Malah dengan adanya hal atau penyiksaan tersebut, malah semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya pada Kristus.
Sehingga pada tahun yang ke-66 kerusuhan menentang Decius Florus, yaitu seorang wakil Roma, yang dimana merampas benda-benda atau perak bait Allah. Tentunya tindakan Florus ini memicu bahkan meledaknya atau pemberontakan yang selama ini memberontak, yang merupakan sebuah api dalam sebuah sekam pada abad sebelumnya. Tentunya Roma tidak pernah menangani orang-orang Yahudi dengan baik, sehingga Roma mendukung Herodes Agung, perampas kekuasaan yang dibenci Archelaus, yaitu putra dari penerus Herodes, yaitu seorang pemimpin yang sangat keji, sehingga mereka meminta pertolongan Roma untuk menggantikan, sehingga pada akhirnya Roma menolong mereka dengan cara mengirimkan sejumlah gubernur secara bergilir sejak awal gereja berperang di dunia yang berbeda, baik itu orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kisah para rasul menggambarkan lambannya dan kadang-kadang sakitnya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi, di mana menjelang pertengahan abad kedua di bawah pemerintahan yang adil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antonius, dan Marcus Aurelius. Gereja mula-mula membuka diri pada dunia luar dan meyakinkan keberadaannya, di mana Justinus menjadi salah satu seorang apologets, yaitu orang-orang yang mempertahankan pendiriannya dalam sebuah argumentasi, yaitu Kristen pertama. Dan ketika orang-orang Kristen Yahudi masih bertengkar tentang keilahian Kristus serta hubungannya dengan Allah Bapa, Tertullianus sudah berupaya menyatukan kepercayaan itu dan menjelaskan posisi ortodoks, sehingga ia pun merintis sebuah kata yang dipegang sampai sekarang, yaitu Allah adalah satu yang terdiri dari 3 pribadi. Pada awalnya, kekristenan dicemu sebagai orang-orang miskin dan tidak terpelajar. Dan memang sesungguhnya banyak penganut dari kalangan rendah maupun pertengahan. Ketiga cendekiawan hebat pada masa itu adalah orang-orang Kristen, baik kafir, penganut ajaran sesat maupun orang Kristen. Semuanya mengagumi cendekiawan yang bernama Origenes, yang dimana Origenes ini lahir di Alexandria pada tahun 1805, yang berasal dari keluarga memang orang Kristen yang saleh. Nah, sebagai seorang penulis yang sangat produktif, Origenes dapat membuat 7 sekretarisnya sibuk dengan dikteknya. Ia menghasilkan lebih dari 2000 karya, termasuk tafsiran-tafsiran atas setiap kitab dalam Alkitab, yaitu 100 khotbah. Dengan diterimanya ide para uskup mendapat kuasa lebih besar, sehingga Cyprianus juga mencetus ide bahwa misi adalah pengorbanan dan darah Kristus. Nah, karena para imam menjalankan fungsinya dalam ibadah atas nama Kristus, maka hal ini meningkatkan kuasa mereka. Karena mereka terancam perpecahan gereja pada masa Cyprianus, sehingga berpegang pada ide-ide uskup tersebut, dan tentunya tidak menduga bahwa sebagai akibat dari cara-cara dirintisnya untuk mempersatukan gereja pada abad pertengahan, beberapa uskup yang rakus dan tidak bermoral menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi dibanding untuk melakukan hal-hal rohani.
Ya, demikian pemaparan saya pada saat ini. Maaf jika ada materi yang kurang dimengerti atau ada yang masih kurang. Saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.